Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman, dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan, atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia.
bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. Postpay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa Postpay Agen. Postpay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. Postpay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan Postpay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. Postpay, emang paling ngerti kamu. Kita mulai aja ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, ini narasumber kita sudah hadir nih, Pak Haji Deden Edi dari LPPUM. Assalamualaikum Pak Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah. Deden. Pak Deden, gimana kabar Pak Pak Deden? Rudi, juga. Pak John, alhamdulillah. Selamat pagi, Insyaallah. pimpinan, Ya, sehat pagi. pimpinan. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, selamat juga Pak Rudi Cahyadi dari Kadin Jakarta. Apa kabar Pak Rudi? Baik, alhamdulillah Pak Joni yang luar biasa terus berekspresi karya terus untuk Pos Indonesia, luar biasa. Sukses buat Pak Ya. Jon dan Pak Riki. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ya, seperti juga Pak Riki, ini kebetulan ada error di akun Zoom-nya, sehingga tidak bisa menampakkan wujudnya ya, wujudnya Pak Riki nih. Tapi suaranya Ya, mohon kelihatan. maaf Pak Serta Pak para Joni. peserta webinar. Siap. Mohon maaf. Mungkin sinyal Pak Riki, tapi nggak apa-apa. Kayaknya ada kendala di hardware ini, di webcamnya Oke. kayaknya nih. Nanti habis ini baru bisa dibenerin Pak. Oke. Rekan-rekan para peserta webinar ke-95 ini yang hadir di tengah-tengah kita tentang pada hari ini webinar kita temanya wajib sertifikat halal di tahun 2024. Tadi sebelum acara kita mulai, kita mendengar ada live streaming dari YouTube Pos Indonesia terkait dengan kegiatan Pos Indonesia di Yogyakarta, ada Logistik Day. Tadi silakan nanti juga menyimak, ada recordingnya juga di Pos Indonesia, bagaimana Pos Indonesia itu melakukan transformasi. Tadi direktur kita memaparkan paparan tentang layanan Pos Indonesia yang logo Pos Indonesia itu ada perubahan. Seperti disampaikan tadi ini, dia ada di sisi saya di background, ada logo Pos Indonesia, Logistik Indonesia di bawahnya. Kita menggantikan logo yang mungkin bagaimana apa nilainya bisa disimak di YouTube Pos Indonesia yang pada hari ini sedang live streaming di Yogyakarta untuk acara Logistik Day. Tema kali ini tentang sertifikasi halal di tahun 2024 wajib ya. Nah, ini wajib. Kenapa wajib? Nah, bagaimana sertifikasi halal? Apakah kami di Sumatera atau di Kalimantan atau di Jawa lain bisa melakukan dari Pak Rudi Cahyadi untuk memberikan sambutan ke atas kegiatan ini. Beliau adalah kontak bidang teknologi Kadin Jakarta. Waktu kami persilakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Panjatkan
Nah, nikmat Islam dan nikmat Ihsan kita dapat berkumpul dalam suasana yang berbahagia pada pagi hari ini. Tentunya saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Pak Joni yang sudah memfasilitasi agenda pada hari ini terkait tentang pentingnya halal karena sudah semua para pelaku UKM sudah wajib untuk menerapkan usaha berbasis halal di tanggal 27 Oktober 2024. Dan juga Pak Riki juga. Apa kabar Pak Riki? Sehat selalu Pak Riki, sahabat saya. Alhamdulillah sehat, Pak Rudi. Mohon maaf ini ada gangguan teknis, jadi nggak bisa muncul wujudnya. Oke, nggak apa-apa Pak. Suaranya juga sudah familiar kita semua di sini. Oke, dan juga terima kasih Pak Deden yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Senang rasanya bisa berkumpul dan berjumpa sama Bapak. Sekalipun Bapak kesibukannya yang sangat luar biasa, ya tentunya ini merupakan satu kebahagiaan buat kita berkumpul bersama. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Rudi Cahyadi, saya dari Kadin DKI Jakarta, bidang Komtab Pengembangan Teknologi. Terkait dari agenda pada pagi hari ini adalah merupakan suatu challenge ya, di mana kita di dalam era digitalisasi sudah saatnya kita harus berubah. Karena di mana di era VUCA ini terjadinya volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Sesuatu yang terjadi begitu cepat dan begitu yang tentunya menjadi satu tantangan sehingga terjadinya ambiguity. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Nah, disinilah peran Kadin ya untuk memberikan tugasnya sebagai wadah komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi pengusaha Indonesia, di mana peran pengusaha Indonesia, pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia mengenai hal-hal yang berkaitan tentang masalah perdagangan, perindustrian, dan lain-lainnya. Tentunya kita di sini dunia usaha dan dunia industri dalam arti kata luas mencakup seluruh kegiatan ekonomi dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan, dan profesional. Apalagi sekarang eranya produktivitas, kita semua para pelaku usaha dituntut untuk meningkatkan sisi skill, knowledge, dan bahkan juga dari sisi sikap mental. Nah, adapun tugas dari Kadin juga di sini adalah agar mencapai satu tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 serta pasal 8 dan pasal 9 Anggaran Dasar. Kadin mempunyai tugas sebagaimana pasal 8 tujuannya memfasilitasi penggunaan antara pemerintah Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, melaksanakan komunikasi, konsultasi, dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha. Tentunya dalam mewakili usaha dalam berbagai forum penentuan kebijakan, dan Kadin memfasilitasi pengembangan tanggung jawab sosial terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di DKI dan juga meningkatkan sisi aspek budaya, etika bisnis, dan tata kelola. Sehingga perusahaan yang baik atau kita kenal good governance di kalangan dunia usaha untuk membina dan memberdayakan organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha lainnya untuk berperan aktif dalam pembangunan dunia usaha. Tentunya bersama LPPM UI nanti banyak dijelaskan sejauh mana pentingnya halal di era yang begitu cepat saat ini terjadi. Pemerintah mewajibkan semua para pelaku usaha harus menerapkan sertifikasi halal. Nah, maka dari itu Kadin juga sudah bekerja sama dalam pengurusan sertifikat halal terkait mengenai masalah jasa pengurusan sertifikat halal, konsultasi jaminan produk halal, pelatihan pendidikan dan pelatihan, produk yang harus disertifikasi antara lainnya terkait mengenai makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, produk kekayaan genetika, bahkan barang-barang yang dipakai. Nah, jadi di dalam produk-produk yang sudah dikerjasamakan oleh Kadin, antara lain mengenai masalah penyembelihan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Karena ini sudah ada regulasinya terkait mengenai masalah halal ini.
yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Produk yang masuk, yang beredar di perdagangan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Maka dari itu, kita Kadin sangat concern sekali untuk memberikan pemahaman, kesadaran bahwa pentingnya sertifikat halal di era saat ini, sehingga para pelaku usaha mendapatkan satu kenyamanan dalam berusaha yang berbasis pada halal. Nah, mungkin itu yang bisa saya perkenalkan terkait Kadin DKI Jakarta, yang mana kami juga akan memberikan pendampingan dan memberikan advokasi bagaimana pentingnya halal untuk bagi para pelaku usaha, bagi UMKM di DKI Jakarta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pimpinan Pak Joni, Pak Riki, dan Pak Deden. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rudi buat Waalaikumsalam sambutannya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi Cahyadi. Sinyalnya hilang-hilang ya Pak Joni. Yang baru bergabung di webinar kita ini, ada Suaranya hilang-hilang Pak Joni. Pak Joni. Iya, terima kasih Pak Rudi buat sambutannya, luar biasa. Emang kita berkolaborasi dengan Kadin secara umum dan Pak Rudi mewakili Kadin Jakarta. Terima kasih. Supportnya luar Sama-sama. biasa, Pak. Terima kasih Pak Oke. Riki. Ya. Nah, baik, mohon maaf karena saya ada gangguan di kamera, ini di perangkat, nggak bisa diperbaiki dulu karena Zoom-nya masih berjalan. Jadi saya tidak bisa memunculkan video, mohon maaf. Ya, oke. Eh, terima kasih sudah hadir Pak Deden. Selamat pagi dan salam kenal Pak Deden. Selamat pagi, Pak. Salam kenal. Alhamdulillah bisa silaturahim nih, Pak Riki ya. Iya. Ya, Terima kasih buat siap, waktunya Pak Deden di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu nih berbagi ilmu buat teman-teman siap, semua. siap, Pak. Insya Allah, Pak. Nah, Barokah semua ya. Ya, oke. baik. Nah, Pak Deden, jadi peserta kita hari ini nih kebanyakan dari teman-teman BUMDes, Ya, UMKM, koperasi, bahkan ya, ada juga teman-teman dari mahasiswa. Jadi memang ya. acara kita ini khusus diadakan untuk menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru nih, Pak Deden. Oh, iya, iya, iya. Siap, siap. Siap. Ah, karena kami bekerja sama dengan PT Pos ini, kami percaya bahwa teman-teman UMKM, koperasi, BUMDes ini punya produk-produk yang sebenarnya sangat luar biasa. Ya. Cuma memang terus terang agak sayang pemahaman digitalnya masih kurang, Pak Deden. Ya, 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 ya. Gitu. Jadi kita boleh Eranya sudah dibilang era kita digital. kita mengcoaching teman-teman ini untuk siap berkompetisi di era digital. Ya, ya, betul. Nah, selain kemasan dan lain sebagainya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi. Nah, di kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih Pak Deden mau sharing terkait sertifikasi halal. Nah, ini nanti Ya, akan sangat berguna sekali buat teman-teman yang memproduksi makanan dan minuman khususnya yang mau ya, dijual ke luar negeri ya, untuk pasar ekspor di luar, baik nanti ke Malaysia, ke Brunei gitu kan. ya, ya, Nah, ini yang dibutuhkan nanti nih, selain pastinya untuk dalam negeri gitu kan. ya, betul. Nah, oke. Tanpa membuang waktu, mungkin Pak Deden boleh berbagi sedikit ilmunya buat kita semua, sedikit tambahan informasi Pak, bahwa saat ini teman-teman peserta masih kami mute Pak Deden. Oh, iya, iya, baik.
Ya, supaya nanti tidak muncul suara-suara sumbang waktu Pak Deden Siap, mempresentasikan gitu ya. Nah, tapi siap, nanti siap, siap, Pak Diki. di sesi akhir acara kita buka sesi tanya jawab Pak Deden. Ya, boleh. Dan nanti Silakan, Pak. mute-nya teman-teman boleh kita nyalakan supaya ada tanya jawab. Gitu. Atau bisa Waktu di dan chat tempat juga kami ya. persilakan Pak Deden. Pertanyaannya bisa di chat juga ya nanti sebetulnya. Jadi Boleh, biar boleh, boleh. Nanti kalau mau komunikasi lewat kolom chat paling Pak Deden. siap, siap, siap. Oke, mangga Pak Deden. Ya, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahim. Ya, silaturahim itu banyak manfaatnya, gitu. Paling tidak kita bisa bertatap wajah nih walaupun lewat kamera gitu. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan jadi barokah, jadi rezeki buat kita semua. Dan tentunya dengan silaturahim ini paling tidak kita bisa menambah ilmu masing-masing. Saya bisa belajar dari Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin ada beberapa hal yang bisa kami sharing, kami informasikan. Barangkali ini bisa bermanfaat buat Ibu dan Bapak. Terutama buat calon pengusaha dan juga pengusaha ya yang insya Allah akan barokah nantinya. Dan karena kita tahu bahwa sekarang entrepreneur itu menjadi soko gurunya ekonomi di Indonesia ya karena sudah banyak sekali kalau dulu kita cerita masih 1-2% para pelaku usaha di Indonesia kalau sekarang alhamdulillah Allah udah sangat luar biasa di Jakarta saja yang tercatat dalam Jackpreneur itu kurang lebih sekitar ada 370 ribuan yang tercatat kemudian yang tidak tercatatnya lebih banyak dari itu. Nah, jadi saya kira ini menunjukkan bahwa minat untuk menjadi seorang entrepreneur itu sangat luar biasa. Nah, tetapi dengan ada situasi seperti ini menjadikan memang kita harus lebih siap untuk bersaing begitu. Ya, siap bersaing kemudian kita siap untuk menjadi pemenang ya karena mau tidak mau yang namanya apa namanya persaingan itu ketika kita masuk pasar ketika kita mulai entry market itu banyak sekali hal-hal yang memang perlu kita benahi, perlu kita siapkan sehingga produk kita menjadi lebih baik ya. Kemudian juga istilah kalau di Jakarta itu istilahnya UMKM-nya jadi naik kelas dan bisa bersaing dengan produk-produk yang sudah beredar di pasaran. Terima kasih. Ada Pak Rudi, ada Pak Riki, ada Pak siapa tadi lagi ya? Maaf. Ya, Bapak sekalian, Pak Joni ya. Alhamdulillah saya kira hari ini saya ingin berbagi ya tentang dengan LPPOM MUI DKI Jakarta itu tentang bicara tentang masalah sertifikasi halal antara kewajiban dan manfaat. Jadi ketika kita bicara masalah kewajiban, kita berpikir, waduh ini wajib-wajib melulu nih gitu kan oleh pemerintah begitu. Ya, karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh produk-produk yang beredar di Indonesia. Nah, kewajiban ini memang sudah mulai diketok palunya itu tahun 2014. Jadi sudah 10 tahun lalu lah ya, 10 tahun lalu tapi pemerintah terus menggulirkan ini sambil mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian baru tahun 2024 ke depan, yaitu 1 tahun ke depan, itu seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, tetapi dengan adanya kewajiban ini, saya kira harus kita petik juga manfaatnya. Kenapa sih wajib? Ilustrasinya begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu misalnya perhatikan sekarang, hampir seluruh produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dapat dipastikan kalau dia mulai entry market gitu kan ke pasar yang ada di kita ya di seluruh Indonesia maka yang dilakukan oleh mereka adalah tentunya nomor satu ada izin edarnya kemudian mereka juga sudah ada hakinya gitu hakinya itu hak kekayaan intelektualnya jadi brandnya juga sudah mereka hakikan sudah pasti kemudian yang ketiga yang memang mereka lakukan adalah mereka melakukan mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal. Kenapa? Karena ini untuk menunjukkan untuk masuk ke pasar yang begitu besar di Indonesia. Ya, ada 270 juta orang yang ada di sini dan itu merupakan market yang sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja sebetulnya ya kewajiban ataupun sertifikasi halal ini. Ini terjadi di hampir seluruh negara. Bahkan negara Asia Tenggara khususnya sekarang itu berlomba untuk bersertifikasi halal. Saya baru pulang kemarin bulan lalu dari Thailand menghadiri seminar tentang sertifikasi halal Asia.
Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ternyata mereka tuh sangat concern untuk melakukan sertifikasi halal. Karena apa? Karena pasar yang mereka akan masuki rata-rata adalah pasarnya orang-orang Muslim, ya. Atau ketika mereka berharap bahwa para turis yang datang ke negara masing-masing, terutama dari negara-negara Muslim, itu mereka akan menikmati dan akan mencari produk-produk yang bersertifikasi halal. Contohnya di Thailand. Di Thailand itu sekarang dahsyat. Walaupun hanya 20% warga Thailand beragama Islam, tetapi produk-produknya sudah banyak sekali yang bersertifikasi halal. Bahkan ya, informasi yang saya terima dari mereka bahwa sebagian besar produk-produk mereka itu sekarang beredar di Timur Tengah. Ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Thailand ini kan termasuk baru dalam proses sertifikasi halal. Dan yang mempopulerkan ya sertifikasi halal yang di Thailand itu adalah keturunan Indonesia, begitu ya. Jadi namanya Profesor Winnie Dahlan. Nah, kalau orang Muhammadiyah mestinya tahu nih, kalau Winnie Dahlan. Karena Winnie Dahlan ini adalah cucunya dari Kiai Ahmad Dahlan. Jadi beliau itu mengembara di sana sejak kecil ya, dengan orang tuanya, kemudian mengembangkan halal di sana, dan subhanallah sekarang halalnya sangat-sangat berkembang. Saya pernah masuk ke laboratoriumnya, kemudian lihat laboratoriumnya pun sangat lengkap seperti produk-produk farmasi lah. Jadi kebetulan saya pernah bekerja di farmasi, jadi saya cukup tahu tentang alat-alat yang ada di sana. Nah itu saya kira perkembangan dunia mengenai sertifikasi halal, perkembangan Asia Tenggara lah paling tidak. Nah jadi perkembangan ini memang ini memacu kita untuk bersemangat untuk melakukan sertifikasi halal. Nah bagaimana dengan sertifikasi halal yang ada di Indonesia? Nah, saya kira kalau ini sudah Ibu Bapak mungkin sudah paham bahwa dalam Al-Quran ada, tepatnya dalam Al-Baqarah 168 disebutkan ya Yohanes 10 mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi makanlah apa-apa yang di bumi itu yang halal dan yang baik. Ya, jadi pertama yang disebutkan oleh Allah itu halal dulu, begitu. Yang halal dan yang baik. Ya. Nah, jadi ini saya kira jadi pembelajaran buat kita juga bahwa pentingnya halal dalam proses ketika kita mengkonsumsi makanan. Ya. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, ini sebagai informasi penting saya kira nih. Ini ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya, tentang jaminan produk halal. Bahwa kewajiban setiap makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan lain-lain yang ada di Indonesia itu harus bersertifikasi halal. Ini undang-undangnya, diketok tahun 2014. Jadi ini sebetulnya ini dalam rangka perlindungan konsumen terhadap Muslim. Nah, ketika ada satu kewajiban ini, tentunya nanti ada apa sih sebetulnya manfaatnya, atau apa sih peluangnya bisa dibalik itu semua. Tapi yang jelas bahwa sertifikasi halal ini menjadi tren saat ini, ya. Bahkan sampai saat ini sudah kurang lebih sekitar 2,3 juta sertifikasi halal yang sudah disertifikasikan di Indonesia. Tapi masih banyak juga yang masih belum disertifikasikan. Tetapi nanti di bulan Oktober tanggal 18 nanti saya akan lihatkan agendanya, itu harus bersertifikasi halal secara keseluruhan. Kalau tidak bagaimana nanti saya sampaikan, ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, jadi dulu sertifikasi halal itu sifatnya sukarela. Nah, sukarela itu kenapa? Dari awal sebetulnya ini merupakan sejarah. Sejarahnya itu di 34 tahun lalu itu ada kasus Ajinomoto. Ada kasus yang menyebutkan bahwa ada lemak babi di dalam. Ya, kemudian ketika dicek ternyata betul bahwa itu ada lemak babi. Akhirnya Pak Harto waktu itu memerintahkan kepada Majelis Ulama untuk melakukan pengecekan terhadap produk-produk yang ada yang beredar di Indonesia. Dan ternyata pada saat itu hebohlah dunia. Karena banyak sekali produk-produk yang dibuat ternyata bahan bakunya adalah masih mengandung babi. Nah, gitu. Itu awalnya itu. Awalnya itu kemudian akhirnya dikembangkan oleh IPB ya, kemudian MUI juga waktu itu memang bersama-sama dengan IPB melakukan pemeriksaan dan melakukan studi-studi tentang ini, dan akhirnya LPPOM MUI terbentuk ya. Jadi 34 tahun lalu kami sudah hadir. Kami sudah hadir dan mempelopori untuk sertifikasi halal ini. Jadi awalnya begitu. Jadi banyak sekali akhirnya diteliti gitu kan, semua dicek ulang ya, ternyata banyak sekali yang mengandung lemak babi. Ya, akhirnya muncullah sertifikat halal yang memang ini diprakarsai oleh para profesor yang ada di IPB, kemudian menggandeng MUI, ya, yang akhirnya muncullah sertifikasi halal.
Nah, setelah itu sukarela sifatnya. Jadi semua produk-produk yang ada yang beredar itu akhirnya sebagian pada disertifikasikan. Ya, terus tetapi rata-rata kalau produk-produk yang dari luar atau produk yang memang sifatnya multinasional dan masuk ke pasar Indonesia, biasanya mereka melakukan sertifikasi. Tujuannya satu, motifnya apa? Motifnya adalah ekonomi. Begitu. Ya, jadi mereka melihat bahwa ini pasarnya luar biasa. Termasuk kita, saya kira. Saya juga punya produk, saya juga UMKM, saya juga samping penggerak UMKM, saya juga punya beberapa produk yang memang kita jual ya untuk pasar-pasar di sana, pasar di seluruh Indonesia. Rata-rata memang nomor satu kalau kita bicara makanan atau minuman, maka nomor satu yang harus kita lakukan adalah melakukan sertifikasi terhadap apa namanya regulasi. Salah satunya adalah sertifikat halal. Nah, tetapi dengan adanya undang-undang ini, ya dulu saya sukarela gitu kan, kami sukarela lah melakukan sertifikasi halal ini. Tapi dengan adanya undang-undang ini akhirnya menjadi kewajiban. Jadi seluruh produk yang ada di Indonesia, yang beredar di Indonesia menjadi wajib bersertifikasi halal. Ya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dan sekarang regulasinya semuanya diatur oleh Kementerian Agama melalui BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi ini adalah amanah undang-undang. Ya, jadi sertifikasi halal akhirnya menjadi wajib, menjadi mandatori, begitu. Ya. Nah, saya lanjut apa? Nah, apa konsekuensinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014? Ya, jadi para pengusaha diwajibkan bersertifikat halal. Jadi pertama dampaknya adalah seluruh pengusaha makanan minuman harus bersertifikasi halal. Nanti di tahun 2024 hasil sembelihan, jasa sembelihan harus memiliki sertifikat halal. Nah, jadi daging yang beredar di Indonesia, daging ayam, daging kambing, daging sapi itu harus bersertifikat halal. Ya, kemudian jaringan pasar harus menyiapkan produk yang hanya bersertifikat halal saja. Nah, ini juga jadi tantangan juga nanti kalau kita, maaf saya sebutkan brand misalnya kita ada Tip Top di sana, ada apa namanya Indomaret, ada apa namanya Alfamaret, semuanya itu nanti harus bersertifikasi halal yang akan masuk ke pasar itu. Ya. Nah, jadi ini merupakan tantangan juga buat kita dan peluang tentunya. Kalau produk kita sudah halal, maka akses pasar itu lebih terbuka. Ya, jaringan distribusi, ya, kemudian berikutnya adalah jadi produk-produk food and beverage yang bersertifikat halal saja yang bisa masuk ke dalam jaringan pasar, ya, terutama pasar-pasar modern. Pasar tradisional pun nanti akan berlaku seperti itu. Karena kalau sudah kewajiban ini kan berarti sudah jadi amanah undang-undang, jadi harus dilaksanakan, ya. Nah, kemudian, nah ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah penahapan nih, penahapan. Nah, penahapannya yaitu bahwa periodisasinya, jadi tanggal 17 Oktober tahun 2024, maka makanan minuman, ya bisa lihat paling kiri tuh, ya, kemasan, yang beserta kemasan, atau barang gunaan, termasuk jasa terkaitnya, itu harus bersertifikat halal. Nah, jadi dengan demikian, bahwa mulai tanggal 18 Oktober tahun 2024 nanti, seluruh produk harus bersertifikat halal, terutama yang bergerak di makanan, minuman, dan sembelihan serta hasil sembelihan. Ya. Berikutnya dari tahun 2026 ada lagi obat tradisional harus, kosmetik gitu kan, barang-barang gunaan lainnya itu harus bersertifikat halal. Tapi diawalinya memang dengan makanan dan minuman. Jadi kalau ibu dan bapak yang bergerak di makanan dan minuman, ini adalah jadi kewajiban ya untuk mendapatkan sertifikat halal. Ya. Nah, kemudian, nah ini saya perkenalkan, ini namanya Dr. Muhammad Akil Irham. Ya, beliau adalah Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ya, jadi Kepala Badan. Kemudian beliau menyampaikan bahwa jika sampai sesuai dengan undang-undang, jika tanggal 17 Oktober 2024 belum bersertifikasi halal, maka akan diberikan sanksi. Pertama adalah teguran tertulis. Ya, jadi ada teguran tertulis tuh. Kemudian kedua denda, kemudian ketiga akan ditarik produknya dari peredaran di pasar. Nah, ini yang menyampaikan beliau. Kami hanya LPH, lembaga pemeriksa, sedangkan yang mempunyai regulasi adalah dari BPJPH. Ya, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Ya, saya kira jadi pengawasan semuanya ada di BPJPH, bukan di tempat kami. Kami hanya melakukan sertifikasi halal saja. Ya, jadi kurang lebih ada pembagian tugasnya lah. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini yang terlibat dalam proses sertifikasi halal itu siapa saja? Nah, pertama ada pelaku usaha. Pelaku usaha, ya saya kira Ibu dan Bapak sekalian yang punya pelaku usaha,
BPJPH tadi ya, yang saya sudah sebutkan di awal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian LPH, kami LPPOM MUI, karena di Jakarta, Jabodetabek, maka kami adalah LPPOM MUI DKI Jakarta. Kemudian satu lagi yang terlibat yaitu Majelis Ulama. Jadi ada komisi fatwa. Komisi fatwa ini di bawah MUI. Jadi seluruh, kalau ada pertanyaan MUI di mana sih terlibatnya? Jadi seluruh produk yang reguler itu semuanya akan dilakukan rapat untuk mengeluarkan fatwa halalnya itu melalui komisi fatwa MUI di seluruh Indonesia, ya termasuk di Jakarta. Jadi kalau Jakarta itu maka yang akan mengeluarkan adalah komisi fatwa MUI DKI Jakarta. Ya, jadi terlibat tuh, keterlibatannya itu. Ya. Nah kemudian pemerintah telah menetapkan logo halal. Jadi logo halal itu dari dulunya yang sebelah kiri, ya ada Majelis Ulamanya, sekarang menjadi halal Indonesia. Seperti sebelah kanan yaitu gunungan. Warnanya warna apa namanya? Warna ada 3 warna sebetulnya, warna hitam, warna putih, dan warna yang memang diperkenalkan ini adalah warna apa sih namanya? Ya. Nah kemudian bagaimana masa berlakunya sertifikat halal? Jadi kalau dulu sertifikat halal itu berlakunya itu hanya 2 tahun. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 33 tadi berubah menjadi 4 tahun. Nah terakhir ya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2022 kemarin berubah lagi jadi masa berlakunya sertifikat halal menjadi seumur hidup. Nah, gitu ya. Jadi sekarang lebih panjang tuh masa berlakunya. Jadi sejak mulai ditetapkan ya kemudian seumur hidup. Ya, jadi sebetulnya ini adalah kesempatan Ibu dan Bapak. Ya sekarang kalau ingin melakukan sertifikasi halal lakukan sekarang saja karena umurnya sudah. Kalau sekalipun sekarang misalnya Ibu dan Bapak melakukan sertifikasi halal maka itu berlaku untuk seumur hidup. Kecuali nanti ada perubahan-perubahan formula, perubahan nama, perubahan apa dan lain-lain, itu akan ada perubahan-perubahan. Nah, itu bisa dilaporkan ke kami atau ke BPJPH. Ya, tapi prinsipnya usianya memang sudah menjadi lifetime lah, jadi seumur hidup. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan bagaimana cara memutuskan begitu. Nah, memutuskan biasanya pertama adalah dari aspek teknis dari kami. Jadi kami cek semua, cek bahan baku semua, terutama lampiran kalau dalam BPJPH itu, SJPH itu ada lampiran 5, lampiran 6. Jadi Bapak sekalian ada sekarang itu sistem yang sudah dibuat ya oleh BPJPH, itu namanya SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Kurang lebih sekitar 43 halaman lah ya tebalnya, yang harus diisi oleh para pelaku usaha. Memang kadang-kadang ini agak lama, gitu. Terutama lampiran 5, lampiran 6. Lampiran 5, lampiran 6 itu tentang bahan baku. Kalau bahan baku ibunya hanya 5 atau 10 itu sedikit. Tapi ada bahan bakunya cukup banyak. Misalnya 20, ada 30, ada 60 gitu. Itu agak banyak biasanya. Nah, itu setelah dilakukan pemeriksaan, ya pemeriksaan secara teknologi, kemudian dicek misalnya dibutuhkan melakukan pengecekan terhadap produknya, maka dinyatakan lulus dan ada auditor nanti. Auditor. Ya kebetulan saya juga auditor, jadi saya cukup paham mengenai ini. Ya, jadi nanti ada audit. Semuanya dilakukan audit. Ya, ada auditor. Auditor ini nanti akan melakukan audit terhadap produk-produk yang masuk ke kami. Kemudian kami cek semua. Kalau dianggap lolos nanti oleh auditor, kemudian kami akan presentasikan kepada Komisi Fatwa MUI. Jadi para auditor itu nanti diwakili oleh head auditornya itu untuk berpresentasi kepada MUI untuk memberikan atau menyampaikan mengenai produk yang dimajukan. Kalau dianggap lolos, oke, maka lolos, maka muncul ketetapan halal dan setelah itu ada sertifikat. Ya, jadi kurang lebih seperti itu secara teknis. Ya, nah, jadi kurang lebih pemahamannya jadi seperti ini. Jadi ada halal, ada haram. Jadi kalau halal itu adalah produk-produknya dinyatakan halal, jadi ada 2, ada yang disebut dengan positive list, ada yang memang harus di backup dengan sertifikat halal. Jadi misalnya kalau bahan-bahan baku, bahan-bahan yang ada di toko gitu kan, nah itu harus ada sertifikat halalnya. Kalau tidak ada sertifikat halalnya, maka harus berusaha untuk mencarikan alternatif bahan yang sudah bersertifikat halal. Ya. Kemudian kalau yang haram jelas itu sudah tidak boleh. Jadi babi, bangkai, darah, sembelihan tidak menyebut dengan nama Allah gitu kan, itu adalah yang haram.
Ya, tapi yang halal walaupun halal, tapi tetap harus ada proses. Nah, proses itu adalah lakukan sertifikasi. Nah, jadi ketika ibu dan bapak misalnya punya produk, ya seperti tengah sini ini ada produk, produk ini terdiri dari bahan-bahan baku kan. Nah, ini harus dicek secara keseluruhan. Kalau sudah dinyatakan bahwa valid, dinyatakan bahwa TL tindak lanjut gitu kan, maka produk ini akan dimajukan kepada sidang fatwa. Dan pada intinya bahwa sertifikat halal itu bertujuan untuk mengkonfirmasi atau mengklirkan status subhat tadi ya menjadi produk halal. Nah, itu intinya seperti itu. Sederhananya lah, sebetulnya cukup rumit lah. Dalam prosesnya sebetulnya rumit, tapi itulah bagian dari pekerjaan para auditor ya, pekerjaan dari LPH untuk menjadikan produk-produk tadi bisa bersertifikat halal. Nah, nanti ibu dan bapak kalau misalnya sudah bersertifikasi halal akan dapat 2 sertifikat. Satu sertifikatnya dari LPPOM, dari MUI, yang akan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris umum MUI, ya, kemudian beserta ketua komisi fatwa dan direktur LPPOM-nya, LPH-nya. Kemudian yang kedua adalah ibu dan bapak akan memiliki yang disebut dengan sertifikat halal yang lambangnya Garuda. Ya, kenapa lambangnya Garuda? Karena sekarang ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, karena sudah oleh pemerintah, maka lambangnya jadi Garuda. Yang ini bisa ditempel tuh oleh ibu dan bapak di tempat-tempat tempat-tempat ibu ya, baik itu di kali punya punya tempat berdagang di mana saja itu bisa ditempelkan itu untuk menunjukkan bahwa produk ibu dan bapak sudah bersertifikat halal. Nah, saya kira itu. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah tadi kita bicaranya adalah bicara kewajiban. Ada nggak sih manfaat? Nah, ini saya kira yang paling penting. Karena sekarang ini ketika kita dijejali, wah wajib. Sebetulnya ada manfaatnya nggak? Nomor satu manfaatnya adalah apa? Seperti ibu dan bapak ketahui bahwa seluruh, tadi di pembukaan saya sampaikan bahwa seluruh produk dunia yang masuk ke Indonesia dapat dipastikan mereka akan selalu bersertifikat halal. Kenapa? Karena mereka kan masuk ke pasar yang sangat dahsyat di Indonesia, 170 juta orang itu adalah beragama Islam. Nah, itu nomor satu adalah itu, karena pasar gitu kan. Jadi kalau misalnya bicara kenapa mereka berbondong-bondong masuk pasar kita, kemudian kenapa mereka melakukan sertifikasi halal, karena mereka tahu sertifikat halal itu bagian dari strategi marketing mereka. Mereka ingin produk mereka itu langsung bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Caranya dengan apa? Caranya dengan melakukan sertifikasi halal. Nah, sama produk kita juga kalau ingin beredar di Malaysia, beredar di Singapura, atau misalnya produk-produk kita kirim ke Timur Tengah, ya, itu harus bersertifikat halal. Karena mereka tahu bahwa kalau sudah bersertifikat halal menunjukkan bahwa kehalalan produk yang dipasarkan. Jadi ini sebetulnya menjadi menarik. Dan kalau misal kita jadi pengusaha, memang menurut saya ini bukan jadi kewajiban. Jadi ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang dipasarkan. Ya. Nah, ini Bapak sekalian, ini adalah beberapa hal penting. Nah, ini ya saya ingin tunjukkan hal pentingnya apa saja. Pertama adalah apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah meyakinkan pelaku usaha. Jadi pelaku usaha pun harus diyakinkan juga, benar nggak sih produk yang saya produksi itu bersertifikasi halal? Karena ketika kami sudah ribuan melakukan sertifikasi halal. Jadi ketika kita coba cek, banyak juga produk-produk yang ternyata belum halal. Ya, belum halal. Misalnya ada catering nih, ibu-ibu. Yang sederhana saja, ibu catering. Catering, kemudian ibu beli misalnya kerupuk. Nah, kerupuknya ternyata kerupuk yang ada di pasar. Coba boleh dicek, apakah kerupuk itu sudah bersertifikasi halal atau belum? Gitu. Loh, kenapa sih itu harus bersertifikasi halal? Karena kerupuk ini merupakan proses dari bahan-bahan baku, ya, kemudian diproses, nah akhirnya jadi kerupuk. Nah, dalam bahan-bahan baku tadi macam-macam juga, ada yang bisa bersertifikasi halal, ada yang belum. Nah, kalau takutnya kalau belum bersertifikasi halal, ada kandungan-kandungan yang belum halal. Kalau belum halal, maka kerupuk tadi menjadi tidak halal. Nah, itu sederhananya seperti itu, ya. Jadi kita tahu, jadi ternyata bahan bakunya ini. Kalau misalnya kita tahu produk-produk sudah halal, berarti yakinkan bahwa para pelaku usaha itu ketika berproduksi produknya produk halal. Memperbaiki manajemen, ibu bapak sekalian, ketika kita melakukan sertifikasi halal itu dicek flow prosesnya bagaimana,
cara masaknya seperti apa. Nah, akhirnya para pelaku usaha itu menjadi rajin untuk menata kembali gitu kan proses produksi. Kemudian apa lagi? Nah, yang penting adalah meningkatkan pengetahuan tentang bahan baku. Nah, jadi tentang bahan baku menjadi tahu, menjadi hafal. Oh, bahan bakunya ini halal, ini tidak halal, ini halal, tidak halal. Gitu, kurang lebih gitu. Itu adalah aspek-aspek yang sifatnya internal. Yang penting, yang paling penting menurut saya adalah kaitannya dengan aspek eksternal. Aspek eksternal ini adalah aspek marketing menurut saya. Pertama adalah kepercayaan publik terhadap produk, ya, kepercayaan konsumen terhadap produk yang ibu miliki menjadi meningkat. Nah, itu kenapa di Jakarta sebutkan sebagai UMKM-nya naik kelas gitu, ya. Kemudian kedua, membangun dan menaikkan image produk. Jadi image citra produknya menjadi lebih baik. Karena apa? Nah, dengan diurusin sertifikat halalnya, dengan diurusin izin edarnya menunjukkan bahwa produk tersebut berkualitas. Image-nya menjadi naik. Kepercayaan orang publik terhadap produk menjadi baik, image-nya juga menjadi baik, dan yang paling penting Bapak sekalian adalah keberanian untuk melakukan ekspansi pasar. Jadi kita tidak ragu lagi ya melakukan ekspansi pasar. Ya, kita tidak pernah ragu lagi. Nah, ini saya kira hal yang penting harus kita lakukan. Jadi ada 3 ketika ada sertifikasi halal, ada sifatnya manfaat untuk internal, juga manfaatnya buat eksternal. Nah, eksternal itu tujuannya apa? Untuk menaikkan omset kita. Karena yang namanya dagang itu nomor 1 adalah omset. Jadi saya bilang marketing itu adalah lokomotifnya dari industri, dari perusahaan. Semakin kuat marketingnya, semakin dipercaya produknya, maka semakin laku dan orang semakin banyak menggunakan produk. Ya. Nah, itu Bapak sekalian. Nah, tadi saya sebutkan, ini ada tambahan info lagi, bahwa 1,9 miliar tadi disebutkan ya, bahwa bagaimana produk ini bisa kita ekspor begitu. 30%, 29,4 penduduk dunia itu adalah Muslim. Ya. Tujuan pasar yang Muslim yang besar adalah di daerah Timur Tengah, selain Indonesia tentunya ya. Kemudian produk kita juga bisa dipasarkan di Malaysia, ya, di beberapa tempat, di Brunei dan lain-lain. Ya. Tapi prinsipnya bahwa pasar ini sangat terbuka dan mereka mengharuskan biasanya adalah sertifikat halal yang menyertai produk yang akan diedarkan di tempat-tempat. Kemudian populasi Muslim di Indonesia saya kira kita sudah sampaikan ada 90% atau 87,2%. Ya, dari 200 lebih kurang 270 juta orang. Ya, saya kira ini pasar yang potensial banget. Kemudian juga permintaan pasar sangat besar, ya, terutama sekarang mulai. Saya kira banyak sekali. Saya juga mendapati teman-teman para pembuat bahan baku akhirnya sering kontak ke kami. Ya Pak, ini Pak, karena ini banyak yang minta sertifikat halal lah, ini mereka melakukan sertifikasi halal. Karena kesadaran orang Indonesia sekarang terhadap sertifikasi halal semakin lama semakin baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, bagaimana nih? Ini adalah ada pasar populasi dunia. Ini saya informasi saja buat Ibu Bapak. Jadi karena kita harus masuk, tadi disebutkan harus masuk ke dalam era digital. Jumlah penduduk kita itu sekitar 276,4 juta penduduk. Ya, populasi penduduk di Indonesia. 276,4 juta. Wih, dahsyat. Ya. Jumlah nomor HP, nah ini ibu-ibu nih, ya, yang punya nomor HP 2, ya, nggak apa-apa nih, ternyata ada nih datanya. Jadi nomor HP yang beredar itu adalah 236,8 juta. Ya, jadi besar sekali, atau 128% dari jumlah penduduk dari populasi. Ya, karena satu orang punya 2. Ya. Kalau ibu-ibu misal pengusaha kadang punya 3, gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Yang pengguna internet itu adalah 77% dari populasi. Jadi kurang lebih sekitar 77,77%. 221 juta orang. Nah, kemudian pengguna sosial media ini adalah 64. Jadi yang pemilik-pemilik yang menggunakan sosial media itu banyak sekali. Nah, angkanya kurang lebih seperti ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, coba perhatikan ya. Perhatikan. Ini adalah pasar potensial kita. Jadi yang menggunakan WA itu sekitar 153,8 juta orang. Ya, 153,8 juta. Yang menggunakan IG, ya siapa yang suka main di IG ya, Instagram, itu ada 144 juta orang. Ini datanya data tahun 2023. Facebook itu yang menggunakannya ternyata besar, yaitu 140 juta orang. Dan terakhir nih, TikTok itu kurang lebih sekitar 180
juta. Padahal TikTok tuh baru 5 tahun atau 6 tahun, tapi dahsyat sekali. Sudah 118 juta orang sudah menggunakan TikTok. Jadi hampir semua saya kira di handphone-handphone yang ibu miliki pasti punya TikTok. Ya, kemudian Twitternya ada kira-kira 100 juta orang. Nah, ini adalah pasar yang sangat potensial yang bisa kita masuk. Kalau kita misalnya belajar, ya literasi tentang sosial medianya ditingkatkan, ya kemudian insya Allah ini akan menjadi pasar potensial. Karena prinsipnya ibu bapak sekalian, kalau misalnya kita hanya, nah ini saya ingin sampaikan ini ada lingkaran-lingkaran begini. Kalau ring satu saja, nah kalau ibu-ibu jualan ke temannya, ke saudaranya, ke lingkungan terdekat, ke teman-teman di RT, teman-teman pengajian, ya dapatnya kecil. Bahkan bisa jadi sudah kehabisan orang tuh, kehabisan teman. Nah, adiknya sudah, kakaknya sudah, ponakannya sudah. Dan mereka tidak perlu ada sertifikat halal, tidak butuh. Ya kadang udah tau lah si teteh, si kakak, si mbak gitu kan. Kalau bikin pasti bagus gitu kan, dan pasti halal gitu kan. Teman sekomplek juga saya kira ya. Kemarin waktu COVID saya kira kita saling berjualan ya. Jualan, teman sekomplek ya dan lain-lain itu saling berjualan. Dan mereka rasa-rasanya tidak pernah ada yang tanya, ada sertifikat halalnya enggak? Kayaknya enggak deh ya. Kemudian teman-teman juga saya kira enggak. Tetapi ibu bapak sekalian, ketika ibu masuk ke dalam ring 4, ya, di mana tidak dikenal, orang tidak mengenal ibu, ya, kemudian produk kita melintas dalam TL mereka, gitu kan? Nah itu mereka pasti kalau misalnya makanan minuman, mereka akan tanya salah satunya adalah tentang sertifikat halal. Ya, ini saya kira tantangannya di sana. Kalau kita memang ingin masuk ke pasar yang lebih luas, pasar di mana kita tidak kenal dengan konsumen kita, maka salah satunya yang kita dorong adalah sertifikat halal. Nah, karena sertifikat halal ini merupakan jaminan ya nanti untuk mendapatkan produk-produk halal. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, misalnya ada dua alternatif, misalnya yang satu A modelnya sama, yang satu sudah bersertifikasi halal, tapi yang satu belum. Saya yakin yang akan ibu pilih adalah yang sudah bersertifikat halal. Dan harganya juga relatif sama sebetulnya. Hanya bagaimana kita melakukan sertifikasi halal kan. Ya, jadi pasar kalau kita ingin masuk pasar yang lebih besar, maka tadi yang harus dipersiapkan. Saya kira izin edarnya harus kita siapkan, kemudian hakinya juga kita harus punya, kemudian satu lagi adalah mengenai sertifikat halal kalau untuk makanan dan minum. Ya, jadi mudah-mudahan dengan begitu kita bisa menyebarkan atau berekspansi produk kita kemana saja di seluruh Indonesia. Ya. Nah, jadi dengan ada sertifikat halal, insya Allah akan berikan dampak. Pertama, membangun dan membesarkan usaha kita. Ya. Kemudian apa? Bukan hanya sebagai pemain lokal, tetapi juga pemain nasional dan semoga produk ibu dan bapak bisa go internasional. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan atau ada apa, ya kita diskusi sama-sama. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau enggak, ditunda, nanti saya infokan jawabannya belakangan. Ya, saya kira ibu bapak sekalian demikian. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji Deden, Direktur LP POM MUI Jakarta. Wah, ini materinya luar biasa. Mohon maaf tadi terputus karena sinyal nggak bagus ya. Saya ganti dengan sinyal yang lainnya. Pak Haji Deden, Siap. saya ingin bertanya, ini tadi makanan dan minuman wajib bersertifikasi halal tanggal 17 Oktober 2024. Definisi makanan dan minuman itu termasuk kafe, kopi, atau bagaimana? Nah, ya, jadi seluruh yang beredar yang ada konsumennya, gitu. Ya ada konsumennya harus bersertifikat halal. Oh, berarti Kafe juga. warung Ya, nasi, warung ya, Tegal itu termasuk ya Pak ya? ya betul Pak. Jadi seluruhnya menurut BPJPH seluruh produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Jadi ada dua memang. Sertifikat halal itu ada yang memang produk makanan yang siap saji, ya artinya siap saji itu seperti resto-resto, apalagi resto-resto besar nih. Sekarang sudah wajib tuh semua, ya, sudah berproses semua. Nah, kemudian nanti adalah produk-produk yang lainnya, yang kemasan dan lain-lain. Kemasan siapa lagi ya, karena dijual di pasar yang sangat luas itu memang jadi kewajiban. Oke. Pak Haji Deden, ini terkait dengan orang punya produk tertentu di tempat usahanya, UMKM-nya, itu gimana sih prosedurnya? Gimana mereka mau ketemu siapa? Mau gimana cara tahapannya? Apakah ke LPP POM MUI
provinsi atau kabupaten ada, atau wilayah kan ini besar ya Pak ya, mungkin dari Aceh sampai ke Papua nih. Jadi kemana prosedurnya? Nah, mereka punya Kalau ya, sebetulnya kalau untuk apa namanya, untuk sertifikasi halal, kita punya cabang di seluruh Indonesia, ya. Tapi bisa difasilitasi, ini kan ada Kadin nih. Saya kira Oke. Kadin juga sangat luar biasa nih, sangat concern gitu dengan apa namanya, dengan sertifikasi halal ini. Jadi saya kira bisa 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 kita kerjasama dengan Kadin. Ayo kita sama-sama kita membangun apa ekosistem halal ini. Semoga kita bisa bisa terlibat. Seluruh Indonesia saya kira nggak ada masalah, ya. Seluruh Indonesia kita nggak ada masalah. Insya Allah kita akan siap. Karena kami ada di 34 cabang, ada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Gitu, Pak. Oke. Oke. Oke, Pak Haji Deden. Kalau Pak Rudi ada timnya juga ya Pak Rudi ya untuk membantu Pak Rudi Jayadi. Oh, siap, Pak Joni. Kebetulan kita sudah ada tim yang siap untuk memberikan pendampingan vokasi terkait perizinan halal ya. Nah, jadi terkait mengenai masalah tahapan-tahapannya itu tentunya nanti kita ada kayak semacam self assessment ya. Pertama terkait mengenai pasti nama ya, nicknya, alamat lengkap, terus nomor HP, email, legalitas usaha, nama usaha. Bahkan kalau belum punya NIB, kita urusin juga NIB-nya dan juga data pelaku usaha, terus jenis produknya apa, daftar produk dan bahan yang digunakan, terus pengolahannya seperti apa, dan juga dokumen sistem jaminan produk halal, bahkan juga nanti ada tahap pemeriksaan. Jadi kita ada kunjungan juga nanti, dan juga ada penetapan juga dari LPH. Ini nanti itu dari bidangnya Pak Jideden nih terkait mengenai masalah penetapan. Bahkan juga ada tim penguji produk. Nah, terus sampai tahap pengecekan, baru nanti keluarnya fatwa. Jadi prosesnya ini Pak Haji, mohon izin arahannya nih. Kalau dari LPPM UI saya dapat info bisa 7 hari kerja ya Pak Haji ya? Ya, jadi untuk hal-hal yang sangat urgent kita bisa lakukan percepatan, bisa sampai 7 hari kerja. Ya. Siap. Tapi umumnya rata-rata kurang lebih sekitar 21 hari kerja. Jadi kalau 21 hari, insya Allah kita sudah selesai. Jadi masalahnya itu adalah terutama di proses persiapan. Ini. Betul. Kadang kalau persiapan itu menyangkut dengan pelaku usaha. Jadi kalau pelaku usahanya kooperatif, kita siapkan bahan-bahan bakunya, tuliskan semua, ini siapkan. Nah, ternyata responnya lambat, nah itu biasanya menjadikan proses itu jadi lambat. Tetapi ketika pemberkasan selesai, sampai dengan keluar sertifikat halal, insya Allah kalau misalnya running nih seluruh sistem, baik terutama yang di BPJPH, kalau yang di kita itu under control semua. BPJPH itu adalah menyangkut sistem yang ada yang dimiliki oleh Kementerian Agama, BPJPH. Nah, kalau itu juga sama cepatnya insya Allah selesai. 21 hari selesai. Kalau dulu bisa 3 bulan, bisa 4 bulan begitu. Ya, bahkan kami punya rekor, saya pernah cerita sama Pak Rudi, kita punya rekor 7 hari selesai. Ya, Masya karena Allah. ada Mantap. percepatan. Kita selesai 7 hari. Betul. Ya, Ya. Ini lagi-lagi underline nih buat teman-teman UMKM yang ada di acara Zoom pagi ini nih. LPPMU bisa memberikan recommended sampai 7 hari kerja ya, tentunya dengan perlakuan khusus ya. Apabila persyaratan dan pengukurannya cepat dan kita bekerja samanya secara kooperatif ya. Karena juga di Kadin juga ini sekarang kita tidak hanya halal saja, kita ada 8 faktor untuk membangun standarisasi UKM 4.0 ya, terkait mengenai masalah aspek legalitas dari NIB, HAKI, halal, PIRT, Badan POM, bahkan juga ke masalah standarisasi, terus juga masalah branding. Ini banyak sekali kelemahan-kelemahan UKM ini belum memahami arti pentingnya standarisasi atau kita kenal produktivitas. Nah, jadi nanti di dalam kaitannya produktivitas itu nanti ada bagian daripada proses halal. Karena itu saling mengikat ya. Karena halal ini sudah merupakan satu kewajiban di tanggal 27 Oktober ya Pak Haji ya 2024 semua pelaku UKM itu sudah 17 Oktober. 17 Oktober ya semua wajib sudah memiliki sertifikat halal seperti itu. Gitu Pak Joni. Oke Pak Rudi ini Pak
Pak Haji Deden, ini teman-teman juga banyak bertanya Siap, nih, siap. kalau mau ngurus ini kemana sih menghubungi itu? Apakah ada website, ada kontak personnya? Karena ini kayaknya mengejar bulan Oktober 2024 nih, karena supaya Ya, iya nih gimana? Karena antusiasnya, kalau ya kapannya gitu loh. Informasi, akses ke website atau kemana Pak? Teman-teman ingin memproses ini, memproses produknya supaya bisa mendapatkan sertifikasi halal ini. siap. Oh, Silakan Pak. kalau proses percepatan sebetulnya bisa kontak Pak Rudi. Kalau yang di sini ya. Siap. Oke. Ya, jadi Pak Rudi saja. Artinya Pak Rudi saya tahu ini cepat sekali dia kalau Oh beliau iya. ini kalau Oke. melakukan proses. Hubungi Pak Ya, Rudi gimana caranya nih? Hubungi Pak Rudi nih. Harus Oke, dikasih nanti tahu nomor aja handphonenya nih, atau email boleh atau HP-nya website. di di chat chat, aja nanti di chat Ya, aja kasih nomor HP saya. Tapi saya domainnya untuk DKI ya. Mohon izin Pak Haji karena kita kan Jabodetabek ya Pak Haji ya. ya, ya seluruh Indonesia sebenarnya kita bisa lakukan. Ya, jadi Bisa kami ya. bisa untuk seluruh Indonesia. Siap, siap. Baik, Pak terima Haji, kasih nih. kalau ke Pak Ya, Haji atau ke saya, ke Pak Rudi atau ke saya juga silakan, boleh. Ya. siap. Kalau kami kan di LPPOM MUI DKI Jakarta, ada apa namanya, ada webnya, ada Ya, Facebooknya, itu lengkap sebetulnya. Tapi bisa ke Pak ya. Rudi, kata Pak Rudi, biasanya percepatannya biasanya dengan Pak Rudi cepat. Siap Pak Haji. Kadang-kadang karena dikawal kan sama Pak Rudi itu dikawal sampai selesai. Gitu. Siap, siap. Baik, Oh. nanti saya masukin nomor saya di chat ya, teman-teman UKM. Oh, ini ada pertanyaan nih Pak Joni itu Pak, Bu Gusti. Silakan itu Pak Joni. Ada. Ini dari bawah dulu ya, Sudah mau sih, tanya. sudah dibuka teman-teman yang ingin bertanya. Nah, Ibu Gusti atau Pak Bu Gusti Ayu ya, silakan Bu Gusti Ayu. Iya, Bu Gusti. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang terhormat Bapak narasumber, begitu juga dengan Ya, Bapak Rudi tadi terkait dengan sertifikasi halal. Kebetulan saya pelaku UMKM di daerah Banten, Kota Cilegon. Nah, untuk produk Sami sendiri itu ada banyak ya, jenisnya ada 5 industri. Yang pertama saya urus itu adalah keripik pisang lumer. Nah, itu prosesnya itu udah dari bulan Agustus kemarin hingga saat ini proses halalnya belum keluar dan itu sangat menghambat ketika barang kami akan diekspor ke Malai karena saya juga sudah nembus pasar Malai seperti itu Pak. Dan satu lagi persyaratan masuk hypermart itu memang sebagian besar ada yang dengan halal dan PIRT, ada juga yang dengan PIRT tapi boleh mengajukan syarat bahwa proses halal sedang diproses seperti itu. Nah, mungkin bisa dibantu kalau misalkan kita mau cek status atau kita mau mengajukan banding kenapa produk kita belum keluar sertifikasi halalnya, mungkin ada websitenya atau ada kontak yang bisa membantu karena kan kemarin kami ikut program Sehati itu pendampingannya dari Dinas Koperasi langsung. Atau mungkin ya. kami harus ke reguler dan itu berbayar Pak. Mungkin itu mohon informasinya ya karena saya juga sangat awam untuk pengurusan legalitas halal. Terima kasih. Iya Bu, Ya. Ya, langsung saya jawab aja ya. Silakan langsung Saya di langsung. komen Ya, Pak Haji. Ya, baik. langsung Jadi nih. di kita itu ada dua atau tiga pola lah untuk melakukan sertifikasi halal itu. Jadi pertama adalah yang melalui reguler istilahnya. Reguler itu dilaksanakan oleh LPH, biasanya produk-produknya ya tergantung kalau misalnya mau melaksanakan di sana silakan. Kemudian kedua adalah ada yang disebut dengan safety clear. Mungkin tadi Bu Gusti itu ngurusnya dengan safety clear. Safety clear itu adalah programnya mengikuti program Sehati dan itu sifatnya gratis. Jadi ada dua pola sebenarnya. Pertama adalah ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, kalau gratis itu salah satunya adalah dengan mengikuti self declare. Tapi itu terbatas untuk keripik, untuk apa boleh. Tapi yang lebih tinggi lagi biasanya tidak diperkenankan di Sehati karena Sehati itu memang khusus buat para UMKM. Nah, tadi yang Bu Gusti tadi masuk, memang kalau sudah masuk di apa namanya, tinggal tunggu saja sebetulnya Bu Gusti ya. Kami belum bisa melakukan tracing gitu kan kalau misalnya produknya itu masuk ke Sehati. Kalau misalnya masuknya nanti di reguler apalagi di LPPOM MUI di Jakarta itu insya Allah sih cepat sekali. Ya bukan cepat artinya kita bisa tracing ini sampai mana tahapannya kita ada datanya untuk setiap produk yang masuk di kita. Ya kurang lebih begitu. Jadi memang harusnya sih cepat.
Tapi mungkin karena begini Bu Gusti ya, karena sekarang ini sedang banyak-banyaknya masuk. Saya kemarin juga bicara dengan teman-teman di BPJPH, kan itu ranahnya BPJPH. Ketika saya coba cek sama teman-teman BPJPH, mereka bilang iya Pak Deden lagi padat-padatnya ini jadi agak lama katanya keluar. Nah, jadi begitu kurang lebih Bu Gusti. Jadi kalau misal mau apa namanya, memang kalau reguler itu artinya berbayar lah gitu. Kalau berbayar memang beda ininya dan biasanya lebih cepat penyelesaian kurang lebih begitu. Ya, Oke. itu Bu Jadi Gusti. masih belum bisa Baik. di tracking ya, Pak Haji ya? Bisa di tracking nih kalau masuk ke itu ke Sehati itu, maaf ya Bu, belum bisa bantu nih. Maaf, maaf, maaf. Oke, enggak, gak apa-apa, Pak. Mungkin ada tambahan sedikit. Itu kalau misalkan yang sehati kita tidak bisa tracking. Nah, kalau seandainya saya punya satu NIB itu dengan Ya, 4 produk, ya. tetapi karena satu produk kami belum keluar untuk sertifikasi halal, sehingga untuk pengajuan 3 produk ini harus menunggu sertifikasi halal yang pertama keluar. Nah, itu bagaimana Pak solusinya? Apakah saya harus mengganti NIB? Kalau mengganti NIB tidak bisa karena kan satu nama, satu nick itu satu NIB seperti itu Pak. Mohon petunjuknya. Ini 3 produk saya masih pending untuk saya edarkan seperti itu. Terima kasih Pak. Iya Bu, jadi NIB ini ada persyaratan untuk pengurusan segala sesuatunya, regulasi yang ada di kita adalah NIB. Masa bunga NIB cuma itu password ya. Ya passwordnya lah gitu geser NIB itu. Kalau NIB satu sudah dipakai, maka yang lainnya tidak bisa ikut di sana ya, kecuali misalnya tadi kalau di reguler saya kira memang kalau sudah NIB sudah masuk, kemudian kita coba cek proses recruitment ternyata lama, bisa saja dibatalkan kemudian masuk ke reguler. Nah, produk Ibu apa saja? Kalau boleh saya tahu yang 4-nya itu apa saja, Bu? Boleh Pak. Yang pertama yang masih pending itu adalah keripik pisang, tapi Oke, dengan varian rasa. Nah, itu semua brand, semua produk bahan baku yang saya gunakan sudah dicek oleh ya. penyelia halal dan memang sudah halal Pendamping seperti mungkin Bu itu. ya. Ya, pendamping Pendamping ya, mungkin Bu ya. pendamping, nggih, Iya ya. pendamping. Oke. Terus Ya. kemudian itu yang kedua adalah kulit ikan salmon. Oh Itu ya beda kerupuk kulit ikan kategorinya. salmon, iya. Kemudian yang ketiga itu adalah keripik belut, itu sebangsa moluska. Jadi itu memang harus agak panjang untuk perizinan pengolahan dan itu sudah kelar. Kalau pengurusan pengolahan untuk ikan dan belutnya itu malah lebih duluan keluar Izin daripada pengolahannya ya. iya, izin pengolahannya lebih dulu keluar. Kemudian ini produk terakhir yang memang ingin saya pasarkan keluar karena ini kan banyak sekali di daerah Banten saudara-saudara kita yang sudah naik haji seperti itu. Jadi pada saat mereka ke Mekah dibawalah produk kami untuk dipromosikan. Nah, itu menjadi suatu kendala ketika membawa produk saya karena emang belum bersertifikasi halal seperti itu. Bukan kita tidak mau mengurus, tapi karena Iya. memang prosedurnya agak sedikit lama dan agak sulit seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya sebetulnya kalau di reguler sih nggak terlalu masalah sih Bu, asal ketahuan prosesnya saja. Kemudian bisa kita periksa melalui auditor. Kemudian nanti saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa keluar. Hanya memang kalau reguler ini kami biasanya ada juga yang gratis. Sebenarnya reguler ada yang gratis. Kami carikan misalnya nanti dari BUMN atau dari BUMD gitu kan. Nah, tapi kebetulan kuota itu sedikit, ya, nggak terlalu banyak sehingga baru keluar saja langsung habis begitu. Jadi kuota yang lainnya adalah memang mesti berbayar. Ya kalau misalnya memang itu nanti bisa ditelusuri sih, bisa proses percepatan bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya ibu sudah masuk ke Sehati, ya ya sebetulnya bisa ada proses pembatalan, ya, pembatalan. Ya, saya kira itu Bu. Oh, nggih, terima kasih Pak. Coba nanti Ya, saya hubungi kalau memang itu agak terhambat lama, berarti saya ganti karena kemarin kami pendampingan dari Dinas Koperasi itu ya, ya, memang di data kita masuk di self declare itu. Jadi ikut ya, ya. sehati. Kalau Betul. untuk makanan ringan, kata waktu Ya, itu Pak Kabit, Pak Bu Kabit menjelaskan kan ini kan ya, ya Bu, betul produknya. setuju. Berarti Ya, saya tidak usah melakukan pembatalan, tinggal ditunggu mungkin beberapa bulan lagi gitu Pak ya. iya Bu. Mesti sabar saja. Mesti sabar kalau sudah masuk ke sana mesti sabar. Itu aja. Iya deh Sabar. kalau begitu. Ya, Nggih, terima kasih Pak ya. pembicara. Ya, baik. Terima kasih Bu Gusti. Monggo. Oke, Bu Ayu, Terima makasih kasih banyak. Pak Haji Deden, Bu Ayu. Sukses terus buat usahanya Bu Ayu.
Amin. Terima kasih Pak. Kalau mau order bisa Oh, hubungi bisa. TikToknya di Bana Sweet. Karena sweet ya. Mantap ini dah. Nanti Iya. dapat Ini bantuan mau masukin nggak tuh Bu Ayu ke agen Eh, pos? ten- iya, saya kemarin sempat ke pos untuk pengantaran ke Malai, ke Malaka. Waktu itu saya dapat info dari teman-teman di logistik dan bank bawa ke kantor pos dan emang ternyata lebih murah biayanya ketimbang di Oke. pengiriman logistik seperti itu. Ya, terima Makasih Mbak Ayu, kasih. Nah, makasih nanti banyak. Bu Ayu kalau buka agen pos dapat tambahan imbal jasa, dapat tambahan fee tuh. Mantap. Iya, Nah, ada dipikirkan tambahan imbalan kembali, fee Pak. katanya Bu. Iya, bisa dapat 17,5% lumayan. Iya, betul nih. Oke, sukses ya Bu Oh, Ayu. bisa itu Pak kalau mungkin infonya soalnya saya juga banyak merangkul UMKM jadi produk-produk Oke, mereka itu iya Bu banyak Ayu ada berapa? Oh, sekitar. boleh, boleh, Bu, boleh. bisa chatting ke Siap. ini Bu. Ibu masuk grup ya? Masuk grup? Iya, saya masuk Bu, di grup. nanti tolong chatting Japri saya ya, sama Pak Joni. Oh, siap siap Pak, ya, terima sama Nanti kasih. saya prospek Ibu. Iya, sama terima japri, kasih Pak. Nggih. Terima sama kasih. japri ke nomor saya juga Oke, ya Mbak Ayu ya. selanjutnya Bapak Oh Ibu iya, yang ingin sama Pak bertanya Rudi silakan juga. raise hand. Sama Pak Rudi juga. Aduh, benar, benar, benar. Oke, ini Boleh ada Pak Rudi, pertanyaan boleh dari boleh. Pak Ah, Pak, Oke, Pak ada Pripta Oriza. Bisa Pak Pripta bisa di speak apa? Di unmute dulu, Pak Pripta. Ya, sudah Bapak. Silakan. siapa Pak John? Pak Pripta Oriza, ini beliau adalah seorang Ya, akademisi yang concern di halal food. Apa yang harus saya lakukan untuk membantu UMKM di sekitar tempat saya mengajar untuk mensosialisasikan sertifikasi halal ini? Karena setelah saya observasi, beberapa dari pengusaha makin kuat, makin takut bayar. Kemudian sosialisasi sertifikat halal yang seumur hidup ini belum paham. Jadi lembaga mana yang harus saya tembusi untuk mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal kepada UMKM lokal? Gitu Pak Haji Deden. Kayaknya ke lembaga mana ya? Ke MUI setempat ya? jadi Kabupaten kota ya Pak ya, Haji Iya, Deden? ya Atau silakan ke ke Kadin MUI setempat? Kadin setempat atau ini daerah mana ya? eh, Bu Prita. oke. Punten. Jadi begini Bapak, saya kan ngajarnya di daerah sekitar Pare, Kediri. Oh, Kediri Berhubung ya. dengan ya Pare, Kediri dengan Jawa Timur ya. letak geografis dan kearifan lokal yang untuk versi digital serta sosialisasinya itu kurang mendapat kurang eh, kebanyakan masyarakat sini tidak mempedulikan gitu loh Pak, tidak peduli Ya, ya, ya. bahwa ada loh ini wajib untuk sertifikasi halal, tapi mereka enggak halalnya bayar dengan kondisi bahwa keuntungan untuk mengurus halal itu enggak cukup, masih kurang seperti itu. Kemudian yang kedua, karena dari segi saya sebagai pendidik itu juga ada pengabdian kepada masyarakat. Rencananya karena ini juga nanti di tahun 2024 menjadi hal yang wajib kalau misal mereka tidak mendapatkan sosialisasi dan tidak melakukan hal seperti ini kan kerugiannya juga di mereka dengan kondisi yang gimana ya Pak ya? Ya yang seperti itulah karena kan desa banget kan Pak. Halo? Ya, Ya, karena kan desa banget. Jadi saya berkeinginan sekali kira-kira lembaga mana, institusi mana yang bisa saya tembusi untuk merangkul, ayo kita memberikan sosialisasi kepada mereka UMKM yang mereka ini nggak paham tentang dunia digital, sosial media, dan apapun itu. Gitu, Pak. Ya, ya Bu. Jadi nomor satu adalah kalau misalnya ingin menggandeng bersama-sama itu ada namanya bisa ke dinas sebetulnya Bu, dinas perindustrian. Jadi dinas-dinas itu mereka biasanya punya sudin-sudin apalagi yang ada di kabupaten itu juga sangat concern. Kemudian yang kedua adalah di kementerian-kementerian agama ya, jadi kanwil ataupun di bawah kanwil itu apa ya kalau di daerah ya. Nah, mereka juga concern terhadap halal ini ya, apalagi halal ini jadi kewajiban, bahkan halal ini sebetulnya sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi Bu
Pak Jokowi itu mencanangkan 10 juta UMKM harus bersertifikasi halal. Sekarang baru terjadi itu 2,3 juta. Nah, ini hampir seluruh Kementerian Agama di seluruh Indonesia concern dengan ini. Ya, kalau di Jakarta, misalnya di kota-kota provinsi, itu sangat concern. Saya kira menurut saya di kota kabupaten juga mereka mempunyai concern yang sama. Apalagi anggaran yang khusus yang sehati itu, yang gratis itu memang disebar ke seluruh Indonesia. Bahkan Jakarta itu cuma sedikit, Jakarta dapatnya cuma 50.000. Nah, kalau tempat lain itu lebih besar, ya lebih banyak lagi begitu. Ya, tergantung dari jumlah penduduk. Kan Jakarta kan penduduknya cuma 9 juta. Kalau yang lain kan, jadi kuotanya lebih banyak. Jadi sebetulnya di sana tuh Bu, Ibu bisa coba ke Kementerian Agama, saya kira mereka sangat concern ke sana, ke dinas-dinas perindustrian, misalnya ada di kota kabupaten, saya kira mereka juga concern dengan itu. Bahkan mereka biasanya juga ada program untuk sertifikasi halal gratis yang reguler, ya bukan yang sehati. Ada lagi, memang hanya kuotanya terbatas. Nah, saya tidak tahu di ujung-ujung tahun ini seperti ini masih ada atau tidak. Ya, biasanya di awal-awal tahun. Kalau di Jakarta di awal-awal tahun. Karena sudah close, ya sudah selesai. Bahkan kalau yang kami tangani di Jakarta itu sudah 70%, 60% lebih sudah mendapatkan sertifikat halalnya. Sudah beres. Nah, yang tinggal 30% ini karena sedang proses, mudah-mudahan nanti di bulan Desember pertengahan mereka sudah dapat sertifikat halal semua. Jadi 100% mereka sudah dapat sertifikat halal kalau yang dari Jakarta. Tapi kalau di provinsi-provinsi saya kira bisa di itu infonya barangkali. Oke, ada lagi Mbak Prita? Sudah Bapak, sudah saya catat. Jadi nanti yang pertama adalah Disperindak, yang kedua adalah Kementerian Agama di tingkat wilayah Kediri. Oke Pak Prita, kalau untuk belajar digital marketing, pengiriman logistik itu di channel ini ya, di Postpreneur ya belajarnya. Iya Pak, ini nanti sekalian bisa dijadikan materi karena teman-teman mahasiswa juga banyak yang menjadi wirausaha muda. Oke, kalau Ibu ada kebutuhan, ada UMKM kumpul-kumpul, bisa Bu pakai Zoom khusus sama kita juga bisa. Ibu ada berapa, misalnya ada 20 atau 30 ya. Silakan Bu hubungi saya Bu, kita akan present untuk peluang usaha untuk jadi agen pos Bu. Dan juga Ya, oke Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Makasih Oke, Bu. makasih Bu Prita. Selanjutnya Pak Haji ada yang ingin bertanya lagi nih dari Triati. Ini kayak produsen rendang nih. Silakan, Mbak. Terima Pak Haji kasih. Deden, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tidak bisa membuka kamera ya Bapak Ibu, tapi saya sangat senang sekali bisa bergabung di sini. Saya dapat link ini dari grup UMKM Sumatera Barat. Jadi saya nggak tahu kalau ini apakah dikhususkan untuk DKI saja, tapi saya dengar tadi untuk seluruh Indonesia. Pertanyaan saya yang pertama, saya adalah seorang baru dalam dunia UMKM ya. Usaha saya itu di bidang rendang dengan nama Rendang Mandate. Saya sudah bekerja sama dengan pihak BOS semenjak saya mulai memproduksi rendang dan mengirimkan rendang, semuanya juga melalui POS. Satu yang belum saya lakukan, terima kasih banyak Mas. Satu yang belum saya lakukan dengan POS yaitu dengan POSPay. Saya tidak paham manfaat dan fungsinya apa begitu. Jadi mohon dijelaskan POSPay itu apa sehingga kalau memang itu penting nanti akan saya pergunakan juga aplikasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berharap POS juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan tidak hanya berkaitan dengan halal, tidak hanya dengan menggunakan Zoom ini, tetapi juga sama seperti BUMN lainnya seperti Halo, mohon maaf. Ya, lanjut Bu. Ya. Lanjut Bu. Baik, saya juga berharap mudah-mudahan POS juga akan bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM di daerah-daerah seperti yang dilakukan oleh BI, kemudian BRI, kemudian yang lain-lainnya.
Sehingga kita bisa belajar langsung, tidak hanya berkaitan dengan masalah halal, tetapi yang lainnya. Dan juga kalau bisa ada menjadi binaan dari pihak pos. Nah, kalau binaan ini tentu akan semakin menambah peluang bagi kami UMKM bagaimana mengembangkan usaha kami. Seperti itu. Itu dua hal yang ingin kami sampaikan dan kami tanyakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Wah, kasih luar biasa ini. Bu Ini Pak Riyati. undang dari Sumatera Barat ini Pak John nih. Oke, suara saya terputus atau jelas Pak Riki? Jelas, Sudah Pak. lebih bagus, Oke. Pak. Oke, Bu Triati. Ini Bu Triati dari mana Bu? Dari Bukit Tinggi atau dari Padang? Saya dari Kota Solok, Sumatera Barat, Pak. Solok, oke. Oke, Bu. Kalau untuk aplikasi Postpay itu bisa di-download di Play Store atau di App Store, ya. Fungsinya adalah untuk proses pengiriman uang, bisa untuk bayar-bayar apapun ya, untuk listrik, air atau asuransi atau apapun, bisa untuk kirim uang melalui wesel. Kemudian juga untuk pengiriman melalui pos bisa pakai COD, Bu. Bisa untuk pembayaran COD juga kalau Postpay itu. Jadi sangat berguna bagi para UMKM kalau berjualan paymentnya pakai Postpay. Nanti ada virtual account-nya gitu. Jadi Bu, nanti kalau misalnya yang kedua, kalau ada pelatihan atau kebutuhan pelatihan, bisa menghubungi kantor pos terdekat, Bu. Kantor pos dekat. Nanti bisa juga menghubungi saya juga. Nanti saya bisa sodorkan ke teman-teman di kantor pos yang terdekat di wilayah Ibu. Baik, kalau berkenan Bapak, mohon izin saya juga dikasih nomor telepon Bapak, jadi saya bisa. Boleh Bu, nomor telepon saya 0812 654 20.000. Ya kan Bu, Ibu kan masuk grup, Ibu kan di grup Sumatera Barat ya. Saya juga ada di situ Bu. Oh, mohon maaf Pak, ada ya Pak ya? Ada. Mohon ulangi nomornya Pak. 0812 654 20.000. Baik, 0812 654 20.000 ya Pak ya? Oke, ya Bu Triati. Baik, rendangnya tuh pasti lama bana ya Bu ya? Insya Allah lama bana Pak. Bapak boleh boleh tanya sama Pak Irsad yang ada di pos Kota Solok Pak, karena saya selalu nanti kalau Ibu chatting saya beli lah Bu. Ibu chatting saya nanti Bu ya, saya beli. Siap. Terima kasih banyak Pak. Ya, insya Allah. Sedikit tambahan Bu Triati. Siap. Sedikit tambahan Bu Triati. Jadi yang tadi pertanyaan Bu Triati yang poin kedua, sebenarnya dari PT Pos Indonesia itu sudah ada program kemitraan dengan UMKM lokal. Baik. Jadi kalau Bu Triati main ke Solok itu harusnya ada pojok UMKM. Iya. Nah, itu adalah mitra-mitra binaan dari PT Pos Indonesia di setiap wilayah. Itu di setiap wilayah saat ini PT Pos membuka pojok UMKM tuh. Jadi buat teman-teman UMKM bisa mendatangi kantor pos wilayah setempat, itu ya bisa menjadi mitranya PT Pos karena sudah disediakan slot atau tempat buat memajang produk-produk UMKM. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu bolehkah saya bertanya lebih lanjut, Pak? Boleh Bu Triati. Bagaimana caranya agar bisa menjadi binaan pos, Pak? Nah, itu nanti harus menghubungi ke kantor pos wilayahnya, Bu. Karena kebijakannya di kepala kantor wilayah masing-masing. Baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Siap Ibu. Nah, tadi banyak juga teman-teman ini yang menanyakan peluang atau apa yang bisa didapatkan ketika bermitra dengan PT Pos. Mungkin Pak Joni, Pak Rudi, Pak Haji Deden, izin saya share screen peluang usaha agen pos ya. Siap, Pak Riki, silakan Pak Riki. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi di kesempatan yang baik ini, kami dari PT Interindo Arta Kreasi, kami adalah salah satu strategic partner dari PT Pos Indonesia, yang mana memang secara khusus kami diminta oleh pimpinan dari PT Pos Indonesia Pusat untuk membantu pengembangan franchise kantor pos di seluruh Indonesia, Bapak Ibu.
Jadi PT Interindo Arta Kreasi, jadi kami adalah grup dari Indobest Arta Kreasi yang mana awalnya kami adalah pemain di layanan pembayaran tagihan secara digital. Jadi seperti bayar listrik, bayar PDAM, bayar PBB gitu ya, maupun beli pulsa, token listrik, gitu, top up e-money. Kantor kami di Alam Sutra di Tangerang. Jadi saat ini di IAK kami memiliki lebih dari 400.000 agen di seluruh Indonesia. Ini banyakkan agen PPOB ya untuk layanan pembayaran tagihan dan top up isi ulang. Untuk transaksi saat ini kami sudah melayani lebih dari 6 juta transaksi per bulan. Nah, teknologi yang kami gunakan ini setara dengan fintech atau financial technology. Untuk layanan digitalnya, kami sudah memiliki lebih dari 1.000 produk. Dan IAK kami juga salah satu online agregator operator seluler di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari jumlah penduduk Indonesia yang saat ini hampir menyentuh 300 juta jiwa, ini Indonesia merupakan pasar yang sangat besar ini. Bayangkan saat ini penetrasi internet baru mencapai 70% aja, berarti sudah ada hampir 200 juta jiwa yang merupakan potensial customer nih dari Bapak Ibu sekalian. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar, ini saat ini menjadi primadona buat investor-investor dari luar berinvestasi mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Dan Indonesia ini merupakan salah satu negara 10 besar pertumbuhan e-commerce tercepat. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan e-commerce, Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing dengan brand-brand seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Ya. Ini sejak pandemi yang melanda bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia, ini terjadi pergeseran pola belanja masyarakat nih, Bapak Ibu. Kalau dulu kita mau beli mie instan, beli gula, beli kopi, harus jalan ke warung atau ke minimarket ya. Saat ini banyak digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia, ini jadi kaum rebahan. Mau belanja nggak usah jalan, tinggal dari handphone sambil rebahan, klik, masukin keranjang, check out, bayar, besok barangnya sampai di rumah. Gitu ya. Nah, ini pertumbuhan transaksi e-commerce meningkat dengan sangat luar biasa. Maka dari itu kami dengan PT Pos mengadakan webinar untuk menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru, mempersiapkan teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi untuk bisa masuk ke dunia digital marketing. Karena pasar yang sangat besar ini, sayang kalau kita hanya menjadi penonton. Nah, ketika kita bicara transaksi secara online, ini tidak terlepas dari yang namanya jasa kurir. Karena saat ini belum ada satu teknologi yang bisa memindahkan sesuatu barang gitu ya, secara instan, kayak di Sinar misalkan, dari Jakarta di Sinar, lalu Sinar balik masuk, nyampe langsung di Bandung saat itu juga, belum ada gitu ya. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya layanan logistik, kurir pengantaran barang. Nah, PT Pos ini merupakan satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia, ini yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. Nah, PT Pos ini memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Karena PT Pos ini setidak-tidaknya memiliki satu kantor pos cabang di setiap kecamatan. Nah, nanti Bapak Ibu ketika bergabung, bermitra menjadi rekan PT Pos, menjadi mitranya PT Pos, layanan yang bisa dilayani di tempat Bapak Ibu sudah selayaknya seperti kantor pos cabang.
Apa aja layanannya? Yang pertama nanti melayani pembayaran tagihan rutin bulanan. Masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan listrik abodemen, mau bayar PBB, mau bayar PDAM, ini bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu. Lalu yang kedua, nanti bisa melayani pembelian token listrik atau top up isi ulang. Yang ketiga, bisa melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Yang keempat, nah, nanti Bapak Ibu juga bisa melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Nah, kalau tadi ada teman UMKM yang sudah merambah ekspor produknya ke Malaysia, nah ini dengan menjadi agen pos, ini nanti bisa melayani sendiri nih. Karena PT Pos ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 200 negara di dunia. Karena PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Seluruh Dunia atau UPU, United Postal Union. Yang kelima, Bapak Ibu juga melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, dan lain sebagainya. PT Pos Indonesia juga sudah melakukan terobosan mengikuti perkembangan zaman, sekarang sudah bisa melayani kiriman COD, cash on delivery. Lalu juga melayani kiriman cashless dari Bukalapak dan Shopee. Kenapa bergabungnya harus lewat IAK? Karena pertama, di kami, di aplikasi IAK, ini satu saldo untuk semua transaksi nih. Baik mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim, dilakukan di satu aplikasi dengan satu saldo terintegrasi. Aplikasi kami ini bisa dijalankan di Android dan di web. Lalu yang ketiga, fee atau imbal jasanya kita berikan harian. Hari ini transaksi, besok Bapak Ibu terima fee. Masuk ke saldo deposit. Lalu untuk imbal jasa layanan kurirnya, ini di IAK kita tidak potong PPh. Jadi kita serahkan PPh-nya ke masing-masing agen untuk pelaporannya secara mandiri. Untuk pembatalan transaksi, saldonya kembali saat itu juga. Dan untuk Bapak Ibu sebagai pemilik agen pos, ini nanti bisa melihat laporan transaksi secara detail. Nah, namanya bisnis, kita coba lihat berapa sih potensi keuntungan atau potensi fee yang nanti bisa didapatkan oleh Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, ini adalah seluruh layanan kurir PT Pos, layanan logistiknya PT Pos, baik domestik maupun luar negeri. Kalau kita coba lihat di kiriman yang domestik terlebih dahulu, di 3 teratas ini adalah layanan yang paling banyak digunakan masyarakat untuk berkirim lewat pos kiriman domestik. Ada pos same day, ada pos reguler, ada pos next day. Ini 3 yang favorit. Besaran fee yang nanti Bapak Ibu bisa terima, imbal jasanya adalah 17,5%. Kalau omset kurirnya di atas 25 juta sebulan, maka persentasenya naik menjadi 20%. Nah, ini belum bicara kiriman luar negeri ya. Kita coba domestik, kita coba hitung-hitung, kita simulasikan berapa sih fee yang nanti bisa didapatkan. Kita asumsikan dalam sehari Bapak Ibu ada sekitar 40-an paket lah per hari. Dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka akan mendapatkan omset 25 juta dalam sebulan. Kita kali 17,5%, maka Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan income, ya, tambahan fee 4.375.000. Kalau omsetnya dalam sebulan sudah 100 juta, maka persentasenya naik nih Bapak Ibu.
menjadi 20%. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan income atau fee sebesar 20 juta. Ini kalau kirimannya ke luar negeri, itu ada IMS, ada pos ekspor, ini fee-nya bisa 11 sampai dengan 16%. Ongkir kiriman ke luar negeri jauh lebih mahal, bisa ratusan ribu, ada yang sampai jutaan mungkin. Ini beberapa gambaran yang sudah bergabung menjadi mitranya Agen Pos. Kalau kita lihat, di spanduknya sudah bertuliskan kantor pos, sudah bukan agen nih Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah selayaknya seperti kantor pos cabang. Nanti bahkan karyawan atau petugas yang jaga ini sudah diperbolehkan untuk memakai seragam pos. Syaratnya untuk pengajuan, yang pertama sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif. Karena nanti Bapak Ibu akan membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua, ada ketentuan jarak yang harus dipenuhi dengan agen pos existing. Yang ketiga, akan ada formulir yang harus diisi dan dilengkapi. Yang keempat, menyediakan perlengkapan seperti komputer, printer, timbangan, internet, dan lain sebagainya. Untuk dokumen yang dibutuhkan, saat ini kerjasamanya tersedia buat perorangan ataupun badan usaha, baik BUMDes, koperasi, atau UMKM. Untuk perorangan, ini cukup melampirkan KTP, pas foto, kartu keluarga, NPWP, NIB dengan KBLI 53202. Ini aktivitas agen kurir KBLI-nya. Kalau kita lihat untuk pengajuan usaha ekspedisi yang swasta, saat ini kalau di Jakarta aja ya, karena saya di Jakarta, ini biaya franchise-nya yang swasta ada yang puluhan, bahkan ratusan juta hanya untuk biaya franchise buka agen ekspedisi swasta. Nah, saat ini dari IAK, kami dengan PT Pos Indonesia ini berkomitmen untuk mengembangkan BUMDes UMKM koperasi di seluruh Indonesia. Untuk biaya pengajuannya ini gratis. Jadi tanpa biaya pendaftaran. Nah, karena tanpa biaya pendaftaran, nanti perlengkapan, peralatan, renovasi tempat jika dibutuhkan, sampai karyawan, semua disediakan oleh calon agen, oleh Bapak Ibu. Ini support yang sudah kami lakukan buat teman-teman UMKM, koperasi, BUMDes, dan teman-teman mahasiswa. Kita selalu menghadirkan narasumber yang kompeten dan luar biasa di bidangnya masing-masing. Bahkan kita pernah menampilkan fotografer ya. Ini untuk mendukung teman-teman UMKM BUMDes yang punya produk, bagaimana cara pengambilan foto yang baik. Untuk bisa di-upload di media sosial maupun di e-commerce. Nah, kita juga menghadirkan narasumber yang mengajarkan menggunakan Facebook Ads, lalu juga ada pembicara dari ekspor. Nanti proses pendaftarannya, setelah kami menerima kelengkapan dokumen, kami akan koordinasi dengan kantor pos wilayah nih, supaya kantor pos wilayah melakukan survei ke tempat Bapak Ibu. Nah, setelah mendapat persetujuan setelah disurvei oleh kantor pos wilayah, baru pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasionalnya. Nah, nanti setelah mendapatkan izin operasional, kita jadwalkan untuk training secara online ya. Sudah training, baru agen siap untuk transaksi. Terakhir ada MEM, 2 orang yang mau berkirim, 1 lewat pos, 1 lewat jasa kurir swasta. Yang lewat swasta nanya, kok masih kirim lewat pos, emang pos masih ada? Gitu lah ya. Nah, kenapa ada MEM ini? Karena ternyata teman-teman jasa kurir ekspedisi yang swasta, ini cover areanya terbatas.
Jadi ketika ada area yang tidak bisa mereka layani, ini mereka ngirim lagi lewat pos untuk penerusannya. Jadi ngapain ngirim pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Gitu. Mungkin itu Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mengenai peluang usaha agen pos, nanti boleh hubungi ke WA saya di 0816 191 4786. Ya, saya ulang. 0816 191 4786. Oke, mungkin itu Pak Joni, Pak Rudi, Pak Haji Deden, buat teman-teman yang khususnya yang punya usaha nih, bisa dapat double cuan. Oke, Pak Riki. Oke, masih ada waktu. Ya, mungkin masih ada waktu yang ingin bertanya, silakan. Oke. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, Bu. Mau masih ada waktu sedikit lagi. Pak Deden, Pak Haji Deden. Yap. Kalau Yap. sabun cuci dia termasuk juga ya? Nah, sekarang ada tren ya, memang sabun cuci tangan gitu. Bahkan dalam audit, biasanya salah satu yang dipersyarati itu adalah sabun. Jadi sabunnya itu harus bersertifikat halal. Jadi memang yang paling dikenal sih ada dua lah gitu yang terkenal, memang dua-duanya produknya produk nasional sih. Ya, jadi memang dari mulai sabun, dari mulai produk-produknya, kemudian banyak hal memang untuk sertifikasi halal ini harus dipersyarati atau di backup dengan sertifikat halal. Jadi kategorinya sih kalau sabun sebagai bahan penolong jadinya. Iya. Jadi bahan penolong pun harus bersertifikat halal. Begitu. Oke. Termasuk juga rumah makan Padang ya Pak ya? Pak Haji Deden. Saya kira ya. Hanya Padang kan identik sudah halal nih katanya. Padahal sebetulnya kalau dicek ulang gitu kan, paling tidak dicek gitu kan bahan-bahan bakunya, ya insya Allah sih halal. Hanya memang untuk pengakuan sertifikasi halal itu harus ada yang melakukan verifikasi. Yang melakukan, betul Pak Haji Deden. Terkait dengan itu yang sering ditemukan itu kuas ya, kuas misalnya untuk pembakar ikan bakar gitu ya, karena ada kuas-kuas yang dari kulit-kulit tertentu ya, itu yang akan dicek. Betul. Golongan. Nah, jadi kalau kuas memang kita betul-betul sangat hati-hati, terutama itu untuk produk-produk bakery. Nah, misalnya yang suka bikin nastar tuh, nastar biasanya menggunakan kuas. Kami pernah dulu ada penelitian, ternyata ada beberapa kuas itu setelah dicek ternyata mengandung DNA babi. Nah, ini jadi masalah juga kan. Nah, ini sehingga memang ini harus sangat hati-hati. Sekarang biasanya kuas itu menggunakan kuas silikon, umumnya pakai silikon saja. Itu insya Allah sudah sebagai jalan keluar lah saat ini. Begitu. Itu Pak Joni. Oke, terima kasih Pak Deden. Pak Rudi Cahyadi gimana? Ada yang ingin sampaikan Pak Rudi? Teman-teman yang ingin memproses sertifikasi halal bisa menghubungi ke Pak Rudi Cahyadi ya untuk informasinya, bagaimana prosedurnya, bagaimana tahapannya, bisa silakan menghubungi Pak Rudi Cahyadi. Silakan di screenshot aja yang ditampil di chat. Silakan rekan-rekan untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang prosedur untuk sertifikasi halal ini. Terkait dengan agen pos, Riki, ini agen pos kan cukup menarik nih. Teman-teman katanya perlu ada pembinaan. Kira-kira gimana ya? Bisa kita handle ya? Bisa Pak, nanti Pak. Ya, oke. Khususnya nanti sudah bergabung menjadi agen pos, pasti kan nanti kita selalu support. Oke, jadi ada peluang berwirausaha selain produk usahanya makanan atau minuman, juga mendapatkan peluang usaha untuk menjadi agen pos ya, mendapatkan imbal jasa dari layanan kurir. Ya, izin Pak Joni. Silakan Pak Rudi. Ya, terkait perizinan untuk sertifikat halal, dengan Tika ya, ternyata Bu Tika sekarang sudah tidak di Karek lagi ya, beliau sudah di atas sekarang ya Pak Joni ya. Ya, betul di Kata Pusat.
kantor pusat. Nah, jadi saya kemarin izin untuk ada kerjasama dengan FFM MUI dengan PT Pos, di mana nanti di setiap gerai pojok UMKM yang ada di DKI itu ada fasilitas untuk memberikan perizinan terkait masalah halal. Nah, makanya dari itu kemarin Bu Tika menyampaikan coba Pak Rudi koordinasi dengan Pak Joni. Kira-kira Aran gimana nih Pak Joni? Apakah kita Pak Rudi. Siap. Jadi nanti saya perkenalkan dengan EVP Regional Jakarta yang baru ya. Nanti kita ketemu untuk prosedur itu. Mungkin kita kapan bisa ketemu atau minggu depan ya. Nanti saya cari waktunya. Nanti kita atur waktunya Pak Rudi. Boleh. Karena saya jadi satu paket Pak Joni. Apalagi kita sekarang sudah membentuk namanya APRODI, Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia. Jadi tujuannya di sini kita memberikan aspek kesadaran bagaimana mereka harus meningkatkan produktivitas, yaitu yang kita kenal SIMPRO ya, Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas. Nah, jadi di situ nanti ada beberapa hal yang harus dikaitkan dengan pengembangan UMKM terkait tadi yang siapa yang dari Serang ya menanyakan bagaimana usahanya bisa lebih matang lagi, lebih bagus lagi ya terkait leadership-nya, strategic planning, terus fokus pada pengembangan usaha dan manajemen SDM-nya, fokus kepada pelanggan dan perluasan pasar, data informasi dan analisis, sehingga berproses bisnis riset. Nah, di sini nanti kita padukan terkait syarat-syarat bagaimana supaya ini halal ini bagian daripada proses standarisasi. Begitu, Pak Joni. Bisa, Pak Rudi. Bisa sekali. Nanti saya lupa jadi kemarin, jadi ingat juga. Jadi pada yang kita diskusi lebih awal kemarin itu terkait ini ingin ketemu, nanti saya akan atur, Pak. Siap, terima kasih Pak Joni. Mantap. Luar biasa. Ya, makasih. Siap. Buat teman-teman yang di Jakarta dan sekitarnya nanti untuk kebutuhan sertifikasi halal dan sebagainya bisa kontak ke Pak Rudi yang nomornya tadi sudah di-share oleh admin di chat, di kolom chat ya. Ya. Itu. Nanti Pak Rudi dan tim ini akan membantu khususnya untuk teman-teman di Jakarta dan sekitar. Apa Jabodetabek Pak Rudi? Jabodetabek. Jabodetabek ya. Oke, mantap. Arahan pimpinan Jabodetabek. Keren. Tapi bisa juga Pak Riki untuk wilayah lain, kepingin tahu lebih dalam, lebih jauh lagi tentang sertifikasi halal, bisa hubungi juga Pak Rudi supaya Pak Rudi bisa dapat beri informasi nih kemana nih harus dilakukan. Oke, baik. Mungkin itu Pak Joni boleh sambil ditutup Pak Jon. Sambil mungkin sedikit bocoran Pak, sedikit aja tapi bocorannya Pak untuk Pospreneur 96 minggu depan. Silakan Pak. Oke, makasih banyak ya. Pertama kami dari Pos Indonesia mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Pak Haji Deden, Direktur LP POM MUI DKI Jakarta. Juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rudi Cahyadi dari Kadin Jakarta. Dan tentunya tema kali ini memberi inspirasi bagi kita semua betapa pentingnya sertifikasi halal itu bagi produk kita, makanan dan minuman, apalagi sudah ada deadline tanggal 17 Oktober 2024 wajib. Jadi sekarang udah mulai kita atur nih apa strateginya untuk mendapatkan sertifikasi itu agar bisnisnya, usahanya itu bisa berkembang, bisa diterima pasar dan juga tidak mendapatkan sanksi ya dari lembaga yang berkompeten untuk memberikan sanksi itu. Tentunya pulang usaha di agen pos juga penting untuk mendapatkan cuan tambahan dari berjualan tambahan selain berjual produk atau makanan bisa jadi usaha agen pos. Nah, tema Pospreneur di 96 hari Kamis depan 30 November. Temanya ini kita mendatangkan dari Universitas Logistik Bisnis Indonesia, Universitas Logistik Bisnis Internasional. Ini menghadirkan bagaimana cara mencetak ahli-ahli logistik, ahli-ahli bisnis, baik bidang logistik maupun digital. Nanti kita hadirkan di Kamis depan, ingin ya semacam belajar lah, apa sih strateginya untuk bisa belajar menjadi ahli logistik maupun jadi ahli di bisnis digital. Itu Pak Riki, dan tetap stay di webinar Pospreneur ini, channel buat kita semua, sudah ke 95 kali ini, dan insya Allah mungkin tahun depan kita akan berkembang, akan menjadi bersama sama Pak Rudi Cahyadi juga untuk tema-tema yang lain nih, dari Kadin Jakarta bisa menghadirkan
tema-tema yang lebih baik buat UMKM di Indonesia, dari Jakarta untuk Indonesia, begitu. Siap. Siap, Pak Ada Joni. ada yang sampai lagi, Pak Deden, Pak Haji Deden? Saya kira saya hanya satu saja, bahwa jangan sampai nanti ya kita kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan atau produk lain, sementara produk lain sudah begitu cepat bergerak, begitu cepat mereka melakukan antisipasi, sementara kita masih juga belum melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang harus kita persiapkan sejak awal. Jadi insya Allah saya kira Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua berkah, semuanya bisa ada kebaikan, dan tentunya menjadikan UMKM yang laku, kemudian yang UMKM yang luar biasa, kemudian juga menjadi UMKM yang memang bisa bersaing di pasar internasional dan pasar global. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, ada yang disampaikan Pak Rudi? Baik, terima kasih Pak Joni. Closing statement saya terkait pentingnya halal ini sudah merupakan keharusan, di mana UKM ini sudah harus sadar akan pentingnya kualitas, akan sekali dengan terkait masalah produktivitas untuk mengarah kepada efisiensi dan efektivitas. Nah, tentunya kami di sini dari Kadin DKI akan sangat mensupport untuk bagaimana meningkatkan UKM ini dari sisi aspek kualitas pola pikir, proses kualitas hasil karya, dan proses kerjanya. Sehingga akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya berharap kita terus berkolaborasi, terus intens untuk bisa memberikan yang terbaik untuk UMKM di DKI Jakarta. Ada pepatah, ada pantun sedikit, burung irian, burung cendrawasih. Sekian cukup, banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa ini. Betawi Tulen ini mantap. Tentunya cakep banget. Oke, teman-teman semuanya izin pamit. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih banyak Pak Rudi, banyak, Pak Haji Pak. Deden, terima kasih. Terima kasih Pak semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.